Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobu. Dan hari ini gue bakal ngomongin satu buah handphone keluarannya Xiaomi Indonesia, yaitu Pocophone F2 Pro. Pocophone F2 Pro digadang-gadang sebagai handphone keduanya dari Poco yang dibilang sebagai flagship killer. Pertanyaannya, apakah reputasinya memang hanya sebagai flagship killer atau emang dia flagship beneran? Karena menurut gue, dengan keluarnya kata-kata flagship killer, ada satu atau dua hal yang akhirnya dipangkas karena emang harus mangkas harga supaya dia hanya bisa menjadi sebuah killer tapi bukan sebuah flagship beneran. Kalau misalkan kita ngomongin satu buah flagship, apa sih harusnya yang ada? Biasanya ya, punya chipset yang tinggi, layar yang bagus, performa baterai yang asik, kameranya resolusinya besar, dan juga reliable, dan juga hal-hal lain lah atau faktor X yang membuat satu buah handphone menjadi sebuah flagship, seperti desain misalkan. Oke, Pocophone F2 Pro, kalau kita coba ngeliat dari masalah spesifikasi, Snapdragon 865, RAM-nya 6 atau 8, pilihan storage-nya 128 atau 256. Wah, ini udah asik banget gitu kan. Teknologi RAM-nya juga udah tinggi, bisa sampai LPDDR5 kalau yang 8GB. Yang 6GB belum pakai LPDDR5, dia masih pakai LPDDR-X4 setahu gue. So it's doing just fine, karena emang teknologinya pun juga sebenarnya masih bagus. Gua coba ukur pakai Geekbench juga, sebenarnya performance dari Pocophone F2 Pro atau F2 Pro ini masih asik-asik aja. Single core-nya 918, terus multi-core score-nya 3408. Terus kalau gue coba ngebuka 5 aplikasi yang biasa gue buka, aplikasi yang nggak berat, aplikasi harian aja, mungkin yang paling berat cuman Call of Duty Mobile, itu hanya memakan waktu 30 detik di saat gue uji secara offline. Kalau di saat gue ngerekam kamera mungkin hasilnya sedikit berbeda. Tapi hitungannya gegas lah, loadingnya gegas, pas gua klik juga gegas. Bahkan dicoba main Call of Duty Mobile pun hitungannya grafiknya bisa yang paling tinggi. Tidak ada frame drop yang gua rasakan. Untuk responsivitas layar juga jatuhnya masih aman-aman aja untuk casual gamer. So performance wise, Pocophone F2 Pro ya flagship. Tapi yang lainnya gimana? Oke, baterai 4700 mAh. Sounds good. Terus juga datang dengan fast charging, sudah besar. Ngecharge-nya cepet, hanya perlu waktu konsisten gue dapetin 1 jam lebih sedikit. Masalah performa baterainya gimana? Nah ini yang akhirnya agak sedikit mengganggu. But please listen to me with this set. Gue nggak bilang HP flagship performa baterainya pasti oke, karena tergantung juga nanti masalah sinyal dan segala macamnya. Cuman si Pocophone F2 ini gue bikin standby. Kadang connect wifi, kadang hanya menggunakan GSM aja, ya ada paket internetnya, tidak pernah lebih dari 24 jam. Itu yang gue rasakan dan gue agak sedikit bingung sebenarnya. Kalau dipakai YouTube-an 1 jam, koneksinya GSM, full HD, full brightness, gue bisa ngedapetin itu 1 jam. Baterainya dayanya yang kepake cuma 9-10%. Tapi tidak pernah bisa bertahan standby lebih dari 1 hari. Gue nggak tahu kenapa. MIUI yang gue pakai adalah MIUI 12. Iya, ini gue masih harus riset lebih lanjut. Apakah karena softwarenya atau mungkin emang manajemen dayanya yang tidak sebagus itu. Tapi itu yang terjadi saat ini. Oh, satu lagi, gue juga menggunakan always on display. Jadi harusnya itu juga akan berpengaruh nantinya. Performa baterai sekarang layarnya Pocophone F2 Pro, gue nggak punya sesuatu yang pengen gue komplain karena secara pewarnaan enak. Gue coba nonton videonya name it, Peter McKinnon, Matti Happuya, Daniel Schiffer, warna signature-nya itu bisa gue lihat keluar banget. View-nya pun juga menyenangkan karena tidak terganggu punch hole. Dia sudah menggunakan si pop-up kamera, jatuhnya jadi enak banget, walaupun emang masih ada bezel dan juga ada dagu yang agak sedikit lebar di sini. That's why rasio layarnya masih ada di angka 87%. And I'm really sure inilah salah satu hal kenapa Pocophone F2 Pro masih berstatus sebagai flagship killer dan belum sebagai flagship. Salah satunya. Kita sekarang akan ngelihat ke bagian desainnya. Di bagian desain inilah yang menurut gue akhirnya Pocophone F2 Pro lagi-lagi baru bisa dibilang sebagai flagship killer, not the real flagship.
Secara kamera sebenarnya unik. Secara pewarnaan juga menurut gue hitungannya udah bagus, frosted, pas banget lah ala 2020. The problem is, kalau kita coba ngelihat desainnya, lengkungan di bagian kiri kanannya itu it's doing fine, cuman untuk masalah ergonomis dibandingin dengan Mi 10 aja, si Pocophone F2 Pro ini masih kalah nyaman. I don't know why. Mi 10 yang hitungannya berat dan juga hitungannya lumayan besar dan juga tebal, feels good in hand. Meanwhile, Pocophone F2 Pro ini ya rasanya masih seperti handphone kelas 6 jutaan. Again, gue sebenarnya tidak pengen terlalu komplain kayak gimana-gimana, but ini satu hal yang harus gue sampein sih. This is one of the reason kenapa Pocophone F2 Pro masih memiliki status flagship killer dan belum menjadi flagship sesungguhnya. Sementara di bagian kamera, kalau kita coba ngelihat kameranya Pocophone F2 Pro ini udah menggunakan setup 4 buah kamera belakang dan juga 1 kamera pop-up di depan. Secara performa kameranya jujur gue lumayan kaget karena biasanya kalau gue nyoba kamera yang dikeluarin softwarenya dikembangin oleh Xiaomi itu secara warna agak sedikit lebih netral, saturasinya tidak kencang, kontrasnya juga nggak kencang. But Pocophone F2 Pro itu merubah persepsi gue karena gue bisa ngedapetin foto-foto dengan gambar yang hitungannya lumayan kental. Dynamic range-nya doing well, walaupun kalau kondisinya agak lumayan kontras, terang dan juga gelap yang gimana-gimana, ya wajar, semua handphone juga pasti lumayan kerepotan. Although untuk penggunaan social media, foto spesifik yang ini hitungannya masih aman-aman aja. Coba ngangkat shadow secara lumayan banyak dan juga nge-press highlight lumayan banyak, hitungannya masih aman. Sementara untuk mode-mode kamera lainnya seperti makro dan juga ultra wide angle, I really have no problem karena masih tajam-tajam aja. Dan main kameranya mengangkat detail dengan cukup baik. So, secara kamera, walaupun mungkin bukan yang best of the best, tapi performanya masih oke. Kamera depannya also is doing quite well, dan gue sebenarnya nggak pengen ngomong terlalu banyak tentang kamera dulu di saat ini, karena nantinya gue akan bikin video dedicated, insya Allah semoga diizinkan, untuk bikin video full review kameranya dari Pocophone F2 Pro. By the end of the day, walaupun ada 1 atau 2 hal yang membuat gue bisa bilang si Pocophone F2 Pro itu flagship killer, tapi bukan the real flagship. Kalau ditanya apakah worth the money, ya tetap masih iya. Karena dengan harga 6 jutaan dan juga 7 jutaan, you can do no wrong. Dengan performa dalaman yang udah tinggi, terus juga performa kamera yang udah oke, mode-mode software kamera yang sudah handal, jadi hitungannya nggak ada masalah. But kalau lo masih memerlukan gengsi, dan this flagship killer masih kurang bergengsi. Lihat yang harganya lebih tinggi lagi. Cuman kalau misalkan sekedar performa, kamera, dan juga baterai yang hitungannya sudah aman-aman aja, I guess Pocophone masih lebih aman. Plus, nggak semua orang punya 10 juta ke atas hanya untuk digunakan untuk membeli handphone. Ya. I guess that was it. Semoga lo mendapatkan 1 atau 2 hal dari video ini, dan kalau emang misalkan ada sesuatu yang ingin dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Diskusi secara sehat, otak kebuka, hati kebuka, tidak perlu emosi. Sampai ketemu di video berikutnya. Taufik Nova cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.